Oke, selamat malam dan salam hebat luar biasa. Oke, malam hari ini senang sekali saya kembali bisa hadir dan saya mau mengucapkan dulu kepada teman-teman komunitas Yes atau peserta webinar yang baru saja merayakan hari Lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun baru yang fitri ini semua cita-cita Anda akan dikabulkan. Semua apa yang Anda kerjakan, semuanya akan dikabulkan. Ya, amin. Itu yang saya doakan untuk Anda semua. Dan malam hari ini tadi kita sudah mendengarkan sebuah pemaparan presentasi yang begitu baik, testimoni produk yang begitu bagus, serta tadi ditutup oleh testimonial dari salah seorang murid kita, dari seorang mahasiswa, dan beliau sekarang hebat banget ya. Beliau bisa menjadi mentor di komunitas Yes, dan beliau juga adalah salah satu pembicara di Yes I Can nanti minggu depan di Manado. Dan tentunya saya senang banget ya mengulik sebuah kisah orang yang background-nya itu minus, background-nya nggak punya apa-apa. Karena di bisnis ini bukan kepintaran yang dibutuhkan, bukan gelar sarjana yang dibutuhkan, bukan Anda lulusan mana yang diperlukan, bukan Anda yang punya skill berbicara atau pandai ngomong yang dibutuhkan, yang bisa sukses. Bukan juga Anda itu lahir dari kota besar, bukan juga Anda itu lahir dari keluarga pengusaha yang bisa sukses. Enggak. Siapapun background Anda, apapun latar belakang Anda semua bisa sukses di bisnis ini. Asal 2K. Ulangi ya, ingat 2 kata-kata saya. Asal 2K ini. Yang pertama, Anda punya kemauan. Dan K yang kedua, Anda mau kerja keras. Ini sudah saya sampaikan 23 tahun terus-menerus. Asal punya kemauan dan mau kerja keras. Di NRT pun juga disampaikan hal yang sama. Anda punya kemauan dan kerja keras. Apa yang membuat Pak Vito? Pak Vito itu background-nya apa? Orang tuanya dulu memang lahir, Pak Vito orang tuanya lahir di Jawa Tengah, Klaten. Sewaktu beliau masih mahasiswa, orang tuanya meninggal. Sehingga beliau dan ibunya harus terpaksa mengungsi ke kota Manado. Untuk menambah penghasilan, Pak Vito itu harus jaga warnet. Anak muda yang punya banyak keterbelakangan. Bukan lahir dari keluarga kaya raya. Orang tuanya pun bahkan sudah meninggal. Khususnya ayahnya. Kita lihat juga, apakah beliau punya privilege bahasa zaman sekarang? Nggak punya sama sekali. Tapi dia punya satu, punya kemauan. Dan dia mau kerja keras. Manusia kalau sudah punya kemauan, dia sudah nggak peduli dengan apa kata orang. Kalian yang merasa bisnis itu sulit, yang cowok merasa gengsi jualan atas, yang cewek juga merasa sulit karena nggak pandai ngomong. Ingat kata-kata saya. Kata-kata saya hari ini itu tidak banyak mengutip kata-kata yang canggih-canggih. Tidak. Saya cuma mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan selama 23 tahun belakangan. Ikuti kata-kata saya. Orang sukses, cari jalan. Orang gagal, cari alasan. Ikuti ya. Orang sukses, cari jalan. Orang gagal, cari alasan. Jelas-jelas orang sukses itu sudah nggak punya jalan, tapi dia masih bisa menemukan jalan. Itulah cara berpikir atau mindsetnya orang sukses. Nah, orang gagal jelas-jelas sudah tidak punya alasan, masih aja ada alasan. Itu orang gagal. Nah, mindset apa yang kalian mau miliki? Kalau kalian bilang, Pak, saya nggak punya modal, Pak, saya nggak pandai bicara, saya nggak punya teman, saya bukan sarjana lulusan S1. Hubungannya apa? Emang waktu kamu bergabung menjadi reseller di komunitasnya ditanya, gelarmu apa? Tinggi badanmu berapa? Berat badanmu berapa? Emang mau memilih pramugari atau apa? Kan enggak kan? Asal Anda punya KTP, Anda sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia, Anda sudah resmi berusia 17 tahun,
Kamu bisa terdaftar di komunitas. Artinya apa? Siapapun, background apapun, kalau kamu mau kerja keras, punya kemauan, bisnis ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anda yang mau sukses. Bahkan sukses besar. Jangan nanggung-nanggung kalau sukses. Tadi Pak Vito bilang, kalau bisa menjadi luar biasa, kenapa menjadi biasa-biasa? Tapi masalahnya banyak orang, dia masih memilih hidupnya biasa-biasa. Terutama di zaman sekarang. Gengsi jauh lebih dominan daripada kemauan dan kerja keras. Anak zaman sekarang, bedanya sama zaman dulu apa? Kemudahan instan itu nomor satu. Dikit-dikit googling, dikit-dikit cek Instagram, dikit-dikit cari di YouTube. Pertanyaan saya, zaman dulu kami tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada Google. Bisa sukses itu? Apalagi zaman sekarang ada Google, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Ya jauh lebih cepat sukses. Terus bedanya di mana? Bedanya anak muda zaman sekarang, actionnya tidak, scrollingnya yang banyak. Actionnya enggak, cari informasinya terus yang banyak. Nah ini yang jadi problem. Kenapa saya ngomong jadi problem? Akhirnya kalian itu tidak action, tidak segera bertindak, tapi cari alasan terus. Wah, kalau ini nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Nanti teman saya mau ngomong apa? Masa cowok jualan pembalut? Masa cewek itu hari ini jualan apa? Kayak seperti orang nggak punya pekerjaan. Hei, saya mau berpesan sama kalian. Makan tuh gengsi. Kalau kalian lebih mementingkan ego kalian, saya mau berpesan. Besok cicilan mobil kalian atau cicilan rumah kalian bukan ditanggung oleh tetangga. Juga bukan ditanggung oleh teman-teman yang ngolok kamu. Juga tidak ditanggung oleh teman-teman yang nyinyirin kamu. Juga tidak ditanggung oleh orang-orang yang komen di sosmed kamu, komen di Facebook kamu, komen di IG kamu. Iya kan? Yang mengatakan, bisnis kok jualan, kok seperti kayak gitu. Ya kan? Tapi besok waktu kamu posting ke Turki, orang yang sama akan nanti DM. Boleh nggak titip oleh-oleh dong di Turki? Ya kan? Orang yang nolak kamu justru nanti mau titip oleh-oleh. Dan celakanya kamu dengerin orang kayak gini. Loh ini yang parah siapa? Betul. Yang parah siapa? Kok kamu mau dengerin orang-orang yang nyinyir? Dan ternyata seorang Jack Ma sekalipun, orang yang tersukses di China saat ini, waktu awal dia mau mendirikan Alibaba, itu 20 orang yang temannya diundang, 19 menolak. Alias gak ada yang percaya. Sama. Sama kayak saya. Saya pertama kali ngumpulin teman-teman saya untuk saya ajak bergabung di bisnis ini. Semuanya tertawa. Semuanya nggak ada yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kamu ditolak, artinya kamu tuh sudah di track yang tepat menuju sukses. Kalau kamu hari ini ditolak, artinya kamu itu sudah di jalur yang tepat untuk berhasil. Karena ditolak dan diterima, itu satu paket menuju keberhasilan di bisnis ini. Kamu cek semua sejarahnya orang-orang yang sukses. Tidak ada yang tidak pernah ditolak. Semuanya ditolak. Kata-katanya pedes, kata-katanya menyakitkan. Semuanya sama. Bahkan mereka punya kemirikan, kisahnya itu pahit, kisahnya getir, kisahnya itu juga rasanya. Nah, sekarang mindset ini, mental ini, tidak dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena bisa jadi Anda dibesarkan oleh kemudahan. Makanya saya bilang, orang Indonesia itu kaya raya. Anda jangan ngomong diri Anda itu orang miskin. Saya tuh paling jengkel kalau mengatakan diri Anda itu orang miskin. Menurut saya, orang yang miskin itu apa? Selama Anda masih punya dua tangan, Anda masih punya dua kaki, kamu masih punya otak untuk berpikir, kamu itu orang kaya raya, tahu nggak? Kamu mau tahu orang miskin? Mau tahu orang miskin? Sesungguhnya mau tahu? Orang miskin itu adalah orang yang sudah tidak punya harapan. Catat itu. Quote saya malam ini. Orang miskin adalah orang yang tidak punya harapan. Disuruh presentasi, malu. Disuruh demo kalung, nggak bisa. Disuruh tawarin produk, nanti takut nggak ada yang beli. Itu orang miskin.
Kenapa? Karena miskin sesungguhnya bukan miskin harta. Miskin mental itu miskin yang sesungguhnya. Orang Indonesia itu kaya-kaya. Buktinya apa? Kamu nggak punya uang selama COVID, Corona, rata-rata orang Indonesia apa? Pulang ke desa apa? Bertani. Nggak mungkin kelaparan. Karena apa? Tanam padi bisa makan. Tanam kentang bisa makan. Tanam tomat bisa makan. Apanya yang miskin? Kamu jangan ngecap dirimu miskin. Miskin itu kan cuma bahasa sosmed aja. Yang Anda merasa diri Anda itu kecil, merasa diri Anda itu nggak berguna. Padahal kamu tuh kaya raya. Kamu masih punya mata nggak bisa melihat. Kamu masih punya telinga nggak bisa mendengar. Kamu masih punya mulut nggak untuk bisa bicara. Kamu masih punya jari nggak untuk mengetik. Kalau nggak ya kamu kaya raya. Tapi orang yang nggak punya harapan itu miskin mental. Parah orang miskin mental. Disuruh apapun, alasannya ada aja. Saya nggak bisa lah. Saya nggak mampu lah. Bisanya cuma rebahan lah. Nongkrong nggak jelas. Tapi minta duit sama orang tua nomor satu. Iya kan? Terus, kenapa banyak orang kerja TKW, TKI ke luar negeri? Mohon maaf ini yang TKW, TKI ya, mohon maaf ya. Saya juga temui 10 orang yang berangkat. Ini saya dari ke luar negeri. Rata-rata yang berangkat itu karena mereka tidak punya pekerjaan yang layak atau mereka pengen punya hidup lebih baik sehingga mereka bekerja di luar negeri. Kalau sudah berkeluarga, kenapa mereka itu tidak ngurus anak berangkat ke luar negeri? Karena suaminya rata-rata tidak bekerja. Ya kan? Disuruh apa malas, disuruh itu malas. Orang miskin betul-betul nggak punya harapan. Akhirnya apa? Ke rumah minta duitnya sama istri. Laki model apa kamu itu? Ya kan? Yang TKW jangan baper loh ya, saya ngomong kayak gini ya. Tapi untung ada di komunitas Yes. Sejak di komunitas Yes, kita banyak pulangkan TKW, TKI untuk balik ke negeri asal kita. Yang penting Anda mengerti ilmu bisnis online, Anda bisa jualan. Ngapain kita harus hidup di negara orang? Indonesia ini kaya raya kok. Ngapain kok kita ini harus hidup di negara orang? Miskin mental. Ini penyakit yang paling utama di Indonesia. Miskin mental itu apa? Contohnya, tidak percaya diri. Ayo, siapa yang tidak pede? Ayo ngaku. Minder, itu miskin mental. Apatis, itu miskin mental. Tahu apatis? Acu tak acu. Miskin mental apalagi? Sama sekali nggak punya harapan. Selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selalu dengar apa kata orang lain. Ya kan? Dan artinya dari sini itu artinya apa? Dari sini kita bisa menilai bahwa orang Indonesia itu sebetulnya kalau mentalnya tidak miskin, kamu pasti jadi miliarder. Saya jamin. Pasti jadi miliarder. 1000%. Kenapa? Kalaupun kamu nggak jadi miliarder, minimal kamu bisa berhutang kalian. Minimal kalian hidup lebih layak daripada teman-teman SD-nya kalian. Kamu hidup jauh lebih baik. Berapa banyak orang dari komunitas Yes ini bisa punya rumah sendiri, bisa punya mobil sendiri, bisa punya penghasilan yang jauh lebih baik. Berapa banyak? Banyak banget. Kenapa? Karena mereka tahu siapa dirinya. Mereka bukan orang yang miskin mental. Mereka adalah orang yang sadar tahu siapa dirinya. Nah, malam hari ini saya mau sharing sedikit tentang seminar Yes I Can yang akan kita adakan minggu depan di Manado. Tinggal 10 hari. Ya, 10 hari lagi di Manado. Dan di Surabaya sisa 3 minggu lagi. Di seminar ini, saya akan babat habis tentang orang-orang yang miskin mental. Orang yang kaya tapi selalu merasa miskin. Itu termasuk orang miskin mental. Orang yang merasa padahal dirinya itu harimau, tapi merasa dirinya kucing. Nanti keluar dari seminar ini kebalikannya. Kucing tapi sadar kalau dirinya harimau. Ya.
Itu yang paling penting. Di seminar ini mental Anda itu akan dibereskan. Jiwa Anda yang koyak dipulihkan. Orang yang merasa dirinya itu tidak berguna, akhirnya Anda akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Orang yang suka buang-buang waktu dari seminar ini, Anda akan sangat menghargai waktu. Orang yang tidak pernah menghargai pasangannya, keluar dari seminar ini, Anda akan sangat menghargai pasangan kalian. Orang yang menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab, keluar dari seminar ini, Anda akan menjadi pribadi orang tua yang jauh lebih bertanggung jawab. Orang yang keluar dari seminar ini, yang dulunya tidak tahu dirinya itu siapa, tidak sadar tujuan hidupnya apa, keluar dari seminar ini, saya akan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik. Keluar dari seminar ini, Anda akan paham siapa diri Anda sesungguhnya. Orang yang miskin mental selalu merasa dirinya itu pemalu, orang kecil, selalu merasa dihina oleh lingkungannya, selalu merasa dirinya ini tak pantas, selalu merasa dirinya tak layak. Ayo, betul nggak? Ngaku semua. Seminar ini akan mendobrak habis apa itu kekayaan mental. Anda memiliki aset yang sangat berharga, yaitu mental Anda. Your mentality. Nah, mental itu sangat berhubungan dengan mindset. Makanya malam hari ini, saya sharingnya sederhana, simple, tetapi saya percaya malam hari ini, apa yang saya sampaikan, itu sangat berkaitan dengan orang siapapun yang dulunya tidak percaya diri. Orang yang dulunya tidak kenal siapa dirinya. Orang yang pemalu, orang yang minder, orang yang miskin mental, selalu takut ditolak. Selalu dengar apa kata orang. Apa kata orang ya kalau saya jualan pembalut ya? Apa kata orang? Saya aja loh kemarin lihat di drama saya ngangkat dus nates ya. Dan apakah saya merasa saya malu? Enggak. Itu drama memang lucu-lucu, tetapi drama itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya aja masih ngangkat dus nates saya sendiri. Kok Pak Vito ngantar nates jalan kaki? Saya itu loh. Kemarin juga masih ngantar SOD ke pelanggan saya yang sudah lebih dari 15 tahun. Makanya kapan-kapan saya mau berpesan sama semua orang ya, khususnya para Royal Crown ya. Kalau kalian masih ngantar barang ke konsumen, tolong di video. Tolong didokumentasi untuk menginspirasi generasi muda kita. Bahwa saya pun masih ngantar soya ke pelanggan saya. Pelanggan saya itu kalau pesen soya, nggak banyak, 300.000. Ya udah saya antar. Tahu kenapa? Karena pelanggannya usianya udah 76 tahun. Saya kalau gojekin, bisa. Tapi masalahnya ini orang tua. Nah, orang tua kalau ketemu sama saya itu senang. Kadang-kadang saya bicaranya itu bukan masalah soyanya, tapi menemani dia orang tua itu pengen dilayani. Ya kan? Saya ngantarnya pakai mobil Velfire lagi. Saya pernah ngantar pakai mobil Mercy saya. Ngantar soyabin 300.000. Bensinnya mobil Mercy saya lebih mahal daripada harga keuntungan soyanya. Tapi bukan masalah itunya. Saya masih mau melatih mental saya. Karena apa? Ya Anda tahu sendiri. Bukannya saya hari ini tuh tidak bisa suruh supir saya untuk ngantar. Tapi saya itu lebih baik mengantar sendiri karena ini pelanggan saya yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Nah kalian itu loh. Semuanya itu masih ada. Tangan ada, kaki ada. Sekarang ada kkd.id, bisa diantar produknya kemanapun. Ya ampun. Terus gitu kamu masih ngomong, apa, hasilnya itu kurang. Bisnis ini kecil. Nggak ada yang besar kalau nggak dimulai dari yang kecil. Segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Nah, kenapa saya bisa menurunkan gengsi saya, ego saya, Pak Vito bisa menurunkan gengsi dan egonya seperti itu? Karena kami tidak miskin mental. Kalian yang masih miskin mental. Jadi kalian itu bukan melawan prospek, bukan melawan konsumen. Kalian itu melawan diri sendiri.
Prospek itu biasa. Kalau kamu di celetukannya orang, kamu masih sensitif, miskin mental. Orang yang kaya mental nggak gitu, diolok orang ketawa aja, biasa aja. Hehehe. Sama seperti orang nyinyirin saya di sosmed. Saya ketawain aja, saya baca komen, saya anggap hiburan. Yang saya buat malah komunitas, yes. Ya kan? Wah, masa Pak Chandra dihina-hina seperti kayak gini? Saya loh nggak merasa apa. Orang yang menghina saya kasihan. Saya doakan mereka aja, hidupnya mereka kurang bahagia. Dan mereka cuma bisa menghina orang. Karena apa? Mereka menyamaratakan setiap orang itu kayak jalan pikirannya. Nah, padahal jalan pikirannya miskin mental. Jadi malam hari ini kamu mau punya kekayaan secara mental. Kalau kamu mau punya kekayaan secara mental, pesan saya satu. Mulai sekarang, kamu harus mengubah mindset kamu. Dan mengubah mindset itu tidak mudah. Karena ini urusan puluhan tahun. Kamu sudah hidup di dunia ini puluhan tahun. Ya, dari SD, dari kecil, dari orok, dari bayi. Emang mudah mengubah mindset itu cuma 2 hari. Emang mudah hari ini mengubah mindset dari pertemuan seminggu sekalian, kadang-kadang cuma 1,5 jam ini. Itu pun kadang pertemuan kamu nggak datang. Gimana mau mengubah mindset miskin mental yang sudah puluhan tahun ini? Hah? Dibandingkan dengan kata-kata positif yang kamu bisa dapatkan dari buku, ya kan, dari video, dari pertemuan KIS, dan konsultasi dengan mentor, mentoring. Ya kan, buku, video, pertemuan, dan mentoring. Dari kata-kata ini, apa yang kamu nggak bisa? Kamu semuanya bisa. Nah, dari sinilah saya yakin, apa yang saya sampaikan ini semua, tujuannya satu, supaya mendobrak cara berpikir kalian, agar kalian bisa paham bahwa kalian itu bukan orang miskin, tapi cuman miskin mental. Orang yang miskin mental, orang yang tidak punya harapan, itulah orang miskin yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Malam hari ini saya senang sekali bisa sharing dengan kalian. Meskipun ini cuma 25 menit, tetapi saya rasa 25 menit ini nggak usah lama-lama, cukup sederhana, bermanfaat. Yang terpenting kalian sadar, kalian harus menjadi seperti apa kalau kalian ingin menjadi orang sukses. Terima kasih, sukses untuk Anda. Sampai jumpa di Yes I Can. Be the best. Go Crown. Go 1%. Salam hebat. Luar biasa.